Berdoa versus bersyukur, mana lebih utama? Aktivitas sehari-hari kita tidak lepas dari doa. Ketika bangun tidur, kita berdoa. Sebelum makan, kita berdoa. Mau bekerja, kita berdoa. Sebelum tidur mau berdoa. Dalam ibadah pun kita berdoa. Itu hal yang baik. Nah, bersyukur, kapan kita melakukannya? Biasanya kita bersyukur itu ketika kita ulang tahun, kita mendapat kesuksesan, sembuh, promosi, dan lain-lain. Fakta Alkitab tentang bersyukur. Mari kita lihat. Kapan kita mengucap syukur? Dalam Efesus 5 ayat 20, dikatakan bahwa ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Senantiasa itu berarti selalu, terus-menerus, siang ataupun malam, atas segala sesuatu. Itu berarti apapun yang kita alami, menyenangkan ataupun menyedihkan, waktu beruntung ataupun buntung, waktu promosi atau demosi, harus tetap mengucap syukur. Itu kata Alkitab yang harus kita ikuti, selalu bersyukur di setiap saat dalam kondisi apapun. Dan harus mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan diarahkan kepada Allah Bapa kita. Dalam Kolose 3 ayat 17 disebutkan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kata segala sesuatu yang kamu lakukan menunjukkan apa yang akan kita lakukan, baik perkataan atau perbuatan. Harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, sudah diniatkan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Inilah yang saya sebut bersyukur itu tidak hanya pasif, namun juga aktif. Dalam Yohanes 6 ayat 10-11 kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebelum melakukan mujizat, Yesus mengucap syukur dulu. Dalam Yohanes 11 ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku." Ini adalah ketika Tuhan Yesus ingin membangkitkan Lazarus dari kematian. Kedua ayat yang telah disebutkan adalah beberapa contoh mujizat yang diawali dengan mengucap syukur. Ya, tentu tidak mudah mengucap syukur dalam kondisi yang sulit. Untuk itulah kita perlu belajar bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam kondisi yang baik maupun ketika kita mengalami keterpurukan. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, tentu Allah berkenan, senang, karena itulah yang Allah kehendaki untuk kita. Ketika Allah berkenan, sangat mudah bagi Allah untuk memberkati kita. Allah menghendaki kita percaya kepadanya. Allah tidak ingin kita cemas, khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dan di dalam doa dan permohonan pun harus dengan ucapan syukur. Intensitas bersyukur. Dalam Kolose 2 ayat 7, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Dengan ayat ini kita bisa tahu bahwa kalau kita bersyukur itu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini ada kata melimpah yang artinya itu sangat banyak. Kita harus
bersyukur sampai tumpah-tumpah gitu, kan melimpah. Ketika kita berdoa, kita cenderung itu meminta atau memohon, seperti minta perlindungan, penyertaan, kesuksesan, dan lain-lain. Ketika bersyukur, kita cenderung itu menerima apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar percaya terhadap rancangan Tuhan bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa bersyukur sama pentingnya dengan berdoa. Dan mari kita bersyukur senantiasa.